Lanjut ke acara selanjutnya, saya akan membacakan CV daripada pemateri terlebih dahulu. Pemateri kita hari ini adalah Ahmad Sanusi yang merupakan demisioner Hima Aswaja. Riwayat hidup: jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Sukabumi, tanggal 7 April 1992. Status pelajar atau mahasiswa, agama Islam. Alamat Kampung Nagrak RT 02 RW 1 Desa Cipamingkis, Kecamatan Cidolo, Kabupaten Sukabumi. Nomor HP 0857 2274 1348. Email Ahmad Sanusi @gmail.com. Riwayat pendidikan: SDN Cipamingkis, SMP-nya itu di SMPN 1 Cidolog, SMAN 1 Sadaranten. S1-nya itu UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Terus S2 itu UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab juga. Organisasi: Pramuka SD. Kedua terus Ketua Paskibra SMP, Ketua Bidang Kepribadian Budi Pekerti Luhur OSIS waktu SMP. Dan ketiga Wakil Pratama Pramuka SMP, Ketua Remaja Masjid Sekolah SMA, Ketua Bidang Keagamaan OSIS SMA, Wakil Perdana Pramuka SMA, Ketua Kebersihan Pesantren, Ketua Angkatan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2012-2015, Hima Aswaja sampai sekarang UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2012 sampai 2020. Insya Allah sangat istiqomah sekali gitu. Terus UPTQ UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2012-2014, Wakil Yayasan Organisasi Pesantren, Bagian Akademik Organisasi Pesantren, Bagian Bendahara Organisasi Pesantren, PMII UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2012-2013. Terus pengurus Perguruan Tinggi Perguruan NU Jawa Barat, HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, mungkin sekian dari saya sebagai moderator yang telah memaparkan CV dari pemateri. Untuk pemateri sendiri saya persilahkan kepada Kang Ahmad Sanusi waktu dan tempat dengan segala hormat dipersilahkan kepada Kang Ahmad Sanusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala min ahli sunnah wal jamaah wa nahnu jami'an insyaallah ahli sunnah wal jamaah min Sabang ila Merauke wilayah wa Joko Widodo Raisul Jumhuriyah. Wa insyaallah nahnu jami'an dakhala jannah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pencetus, penasihat, para pembina yang dimana beliau membimbing kita semuanya dalam lingkungan organisasi Ahli Sunnah wal Jamaah Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Para senior yang ada di himpunan Ahli Sunnah wal Jamaah yang saya hormati dan saya banggakan,
Seruannya aja ketujuannya. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa hormat saya kepada penasihat senior. Pada kesempatan ini saya diberikan amanah oleh panitia untuk menyampaikan bagian keormasan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat, marhaba ke-8 yang saya hormati dan saya banggakan, terutama yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kehormatan ini yang saya hormati. Semoga kita semuanya di dalam marhaba ini, khususnya bagi anggota baru, tapi juga bagi para pengurus, di masa pandemi ini saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan semangat selamat pada pengurus, para anggota baru untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu semangat dalam mencari ilmu, selalu semangat dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya diberikan amanah oleh ketum dan pengurus untuk menyampaikan kehormatan. Saya yakin sahabat-sahabat semuanya yang ada di sini itu bukan hanya dari satu ormas saja, melainkan mungkin dari berbagai ormas yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Barat ataupun di kelembagaan UN Sunan Gunung Jati Bandung. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai keormasan tidak lepas untuk meningkatkan, untuk memajukan agama kita, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk menguatkan sebuah agama itu tidak lepas dari organisasi masyarakat, di mana organisasi masyarakat ini dibuat dengan berbagai latar belakang ataupun dicantumkan oleh para tokoh, oleh para ulama, sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan situasi kondisi yang berada pada masa itu. Salah satu contoh yang akan kita bahas di dalam organisasi keormasan yang aswaja lingkup ini, yang ini juga masukan dari penasihat dari Profesor Juhaya dan pembina-pembina yang lainnya, bahwasanya di aswaja ini kurang lebih ada 4 organisasi yang mencakup keaswajaan yang akan kami sampaikan kepada sahabat-sahabat marhaba yang mengikuti pada kesempatan ini. Di antaranya yang pertama yaitu organisasi Ormas Persis atau Persatuan Islam. Silakan Bapak Moderator untuk dimulai masuk kepada slide yang pertama. Operator ya. Mohon maaf. Di mana organisasi ini merupakan organisasi yang terbesar juga yang ada di Indonesia, yang khususnya di Jawa Barat, karena berbicara Persis itu pasti awal mulanya berdiri di Jawa Barat. Kita lihat sejarah Persis yang sesuai dengan yang sesuai dengan pada masa itu yang didudukan oleh para tokoh.
Di sini kita dapat baca bahwasanya Persatuan Islam Persis didirikan tepatnya pada tanggal 12 September tahun 1923 Masehi di Bandung, Jawa Barat oleh sekelompok orang muslim yang pada saat itu berminat pada studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh yang terhormat yaitu Bapak Kiai Haji Jamjam dan Muhammad Yunus. Beliau salah satu pendiri dari Persatuan Islam. Kenapa didirikan Persatuan Islam? Karena sesuai dengan latar belakang masyarakat ketika pada masa itu negara kita tercinta ini dijajah oleh penjajahan Jepang. Maka dari itu para ulama, para tokoh bersepakat untuk membuat organisasi. Tujuannya adalah untuk membuat aktivitas keagamaan supaya masyarakat ya lebih spesifik mencintai Islam. Jangan sampai masyarakat tergoda ataupun mengikuti penjajahan-penjajahan yaitu oleh koloni Jepang. Maka dari itu masyarakat pada kesempatan itu yang mengikuti ataupun mengikuti arahan-arahan yang disampaikan oleh Lembaga Persatuan Islam. Nah, selanjutnya lanjut. Setelah pertama dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Jamjam, seterusnya Persis ya. Dilanjutkan juga dengan kedua tokoh, yaitu tokoh yang kedua ini adalah Bapak Ahmad Hasan. Bapak Ahmad Hasan ini berupaya lebih menguatkan dari ketua yang pertama dari tadi Bapak Kiai Haji Jamjam. Tujuan ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Hasan ini yaitu kegiatan tabligh dan dakwah menjadi ujung tombak Persis untuk menyebarkan pemahaman yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, salah satunya ini telah mengkerucut ataupun ini menjadi tolak ukur, menjadi mengkerucut istilahnya dalam naungan akidah As-Sunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau salah satu tokoh yang kami banggakan, yang mungkin pemuda Persis juga, pemuda umat Islam juga, adalah pencetus ataupun penegakan dakwah dalam menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam metode tabligh ini, Ahmad Hasan lebih suka melakukan dengan metode debat. Pada masa itu, ya, Presiden Soekarno debat dengan para koloni Jepang. Dan salah satunya, konon menurut para tokoh Persis ini, salah satunya pembina kami juga di Aswaja, ada di sana Profesor Dr. Maman. Ya, beliau mengatakan bahwasanya konon Presiden Soekarno itu dulu ketika di Bandung dekat sekali dengan organisasi Persis ini. Salah satunya pernah menginap ya di sebuah rumah yang dimana rumah tersebut adalah bagian dari pemuda-pemudi warga Persis. Nah, itu saudara-saudaraku. Dan di sini saya mohon maaf ketika misalkan ada kesalahan, mohon klarifikasinya dari sahabat-sahabat semuanya ataupun khususnya dari warga Persis sendiri, karena kami mengadakan seperti ini hasil kami riset dengan Profesor Maman juga, karena beliau salah satu pembina kami juga di Aswaja dan beliau juga salah satu dosen guru besar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kita lanjutkan. Belum, masih yang tadi. Kembali lagi. Oke, karena itu perdebatan sengit tentang berbagai masalah keagamaan seringkali digelar. Perdebatan yang biasanya membahas persoalan yang ada pada masa itu seperti talqin, tahlil,
talafuz, niat, bid'ah, khulafat, taklid dan lain sebagainya. Persis benar-benar mendapat tenaga yang luar biasa dengan keberanian yang setiap perdebatan. Jadi Bapak Ahmad Hasan ini salah satu tokoh yang dimana secara keilmuannya beliau menguasai, secara Ahlussunnah wal Jamaahnya beliau menguasai, secara tafsir Al-Qur'annya beliau juga sangat menguasai. Makanya beliau salah satu tokoh yang berani di dalam menegakkan dari perhimpunan Persatuan Islam ini. Oke, lanjutkan. Selanjutnya, ya, ketika Bapak Ahmad Hasan ini meninggal, persis pada masa ini diketuai pada masa ketiga ini ya. Tadi kan yang pertama itu jam-jam. Kedua itu Bapak Ahmad Hasan. Ketiga adalah persis pada masa ketiga ini ketua umumnya adalah Kiai Haji Abdurrahman. Beliau terpilih pasca muktamar ke-7 ya, persis pada tahun 1962. Periode kepemimpinan Abdurrahman ini merupakan periode kepemimpinan persis ketiga setelah berakhirnya kepemimpinan Kiai Haji Muhammad Isa Al-Ansari. Nah, di sana ketika periode ketiga itu persis mengembangkan nilai-nilai dakwah, mengembangkan nilai-nilai rujukan yang dimana telah diamalkan, telah diaplikasikan oleh Ahmad Hasan. Dan di sini ada juga alhamdulillah fotonya sudah tertera di sekretariat kita semuanya, yaitu foto dari Ahmad Hasan, salah satu pencetus dari persis tersebut, dan itu juga beliau akan dijadikan oleh kami seorang tokoh yang mulia, yang luar biasa, Al-Quran, Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sahabat-sahabat. Oke, yang selanjutnya kita lanjut. Nah, setelah tadi kita memaparkan dari tokoh persis, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan tokoh yang kedua, yaitu sejarah PUI, di mana sejarah PUI ini paling besarnya itu ada di Jawa Barat, dan tokoh yang paling utama yang mendirikan PUI ini adalah lokasinya berada di Majalengka. Selanjutnya akan saya bacakan. PUI singkatan dari Persatuan Umat Islam, merupakan organisasi kemasyarakatan hasil ulama yang berpusat di Majalengka. Sedangkan dengan Persatuan Umat Islam Indonesia (PII) yang berpusat di Gunung Puyuh, Sukabumi, pada tanggal 5 April 1952, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1371 Hijriah, bertempat di Bogor. Tokoh pendirinya PUI yang ada di Sukabumi yaitu Kiai Haji Ahmad Sanusi yang ada di Gunung Puyuh, pendiri dari PUII dari Sukabumi. Kiai Haji Abdul Halim, pendiri PUI dari Majalengka, itu yang pertama pusatnya di Majalengka. Tapi di sini kami tidak mengetahui ataupun belum mendapatkan berdirinya, karena ini yang di sini disampaikan berdirinya PUI yang ada di Sukabumi. Dan tokoh Pusi dan Mr. Samsudin, tokoh Pusi dari Sukabumi. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, PUI ini berdiri ya karena ketika itu masa penjajahan Jepang juga, dan sesuai dengan latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat mungkin ya ketika itu di masyarakat kita itu penyembahan ataupun pola ibadahnya belum semurni yang kita alami sekarang. Salah satunya masih banyak mungkin menyembah Buddha ataupun menyembah Hindu, dan itu masih percaya dalam ranah kepercayaan. Salah satunya
ketika zaman dulu kan ada di Sunda itu aliran kepercayaan yang dimana tidak beragama terhadap Hindu Buddha, tetapi menyembahnya ataupun mempercayainya aliran kepercayaan. Nah di sini ya Bapak Kiai Abdul Halim ini mendirikan sebuah umat Islam di Majalengka bagaimana supaya lebih kokoh, lebih kuat dalam mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, untuk mengembangkan nilai-nilai keislaman yang kuat, yang kokoh, yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, lanjutkan ya. Oke, amalia ataupun yang dilakukan di lembaga PUI itu ataupun di organisasi PUI itu ada al-intisab. Apa itu al-intisab? Al-intisab adalah landasan ideal organisasi PUI berfungsi sebagai doktrin amalia yang melandasi semua garis kebijakan. Yang program organisasi intisab berdasarkan pendekatan etimologi, keyakinan, kata intisab, kata masdar dari kata intisaba yang menjadikan keturunan atau yang menghubungkan diri dengan seseorang. Dalam bahasa Inggris menurut Hansworth sama dengan kata affiliation, menggabungkan ataupun membersih menjadi anggota. Jadi di sana itu ada doktrinasi sebagai warga PUI yang tujuannya adalah mengikuti kegiatan-kegiatan PUI sesuai dengan aliran ataupun norma-norma ajaran Islam dan aliran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Langsung aja ya. Nah, yang lebih spesifik lagi di organisasi PUI itu ada 8 perbaikan yang lebih utama untuk menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya 8 yang dikedepankan itu, yang pertama islahul aqidah, ya. Jadi perbaikan akidah, akidah yang dimana akidah itu mengarah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua islahul ibadah. Islahul ibadah itu perbaikan ibadah dari mungkin kekurangan-kekurangan yang diamaliakan oleh masyarakat, maka di sana PU bergerak dalam perbaikan ibadah. Yang ketiga adalah islahut tarbiyah, yaitu perbaikan pendidikan tarbiyah. Ya. Yang keempat adalah islahul ailah. Islahul ailah itu perbaikan rumah tangga. Dalam retorika rumah tangga itu di sana digerakkan ataupun di sana lebih ditekankan karena itu ataupun yang diamaliahkan, yang diprogramkan unggulannya seperti itu. Yang kelima ada islahul adah, perbaikan adat istiadat. Misalkan ada adat Sunda, ada adat Jawa, ada adat Betawi gitu. Adatnya itu diperbaiki karena dari adat itu biasanya kebiasaan jelek itu, maka sebagai organisasi umat Islam PUI ini memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dimana itu mengarah kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keenam ada islahul ammah, yaitu perbaikan umat. Umat itu dari kekurangan menjadi mengarah kepada kebaikan, dari keterbelakangan diarahkan ke dalam keislaman yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya ketujuh ada islahul iqtisadi, ya, yaitu perbaikan ekonomi. Ya, tadi saya sepakat ataupun saya setuju di sini di wajah ini ada bagian divisi danus, dana usaha. Semoga dengan danus ini ya bisa menjadikan organisasi di wajah ini menjadi lebih baik. Ya, karena Rasulullah sebagai teladan pakar ekonomi kuat, kita harus mengarah ke sana. Dengan ekonomi kuat, insya Allah segala apapun kita bisa berjalan, ya, bisa lebih baik. Agama kuat, ya, negara kuat, terus masyarakat kuat.
Yang ke-8-nya adalah Islahul Mujtami, yaitu perbaikan masyarakat. Jadi masyarakat ini diperbaiki oleh program unggulannya Kesatuan Umat Islam. Itu sahabat-sahabat. Oke, selanjutnya Ustaz. Oke, selanjutnya yang ketiga yang kita akan bahas yaitu sejarah Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai yang terhormat Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah putra asli dari Yogyakarta. Kapan didirikannya? Didirikannya adalah pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912. Beliau lahir pada tahun 1898 di sebuah pemukiman di sekitar Masjid Besar Yogyakarta. Jadi ini putra daerah yang dimana beliau menguatkan agama, mendirikan sebuah organisasi Muhammadiyah yang bernama Kampung Kauman dengan nama aslinya yaitu Muhammad Darwis. Ya. Itu salah satu pendiri dari organisasi Muhammadiyah, yang dimana organisasi Muhammadiyah kita tahu sekarang ya, Muhammadiyah salah satu organisasi terbesar juga yang ada di Indonesia. Bahkan organisasi Muhammadiyah ini salah satu ormas yang dimana memperbaiki ekonomi umat, sesuai dengan aturan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimana untuk mensejahterakan masyarakat kaum muslimin muslimat yang ada di Indonesia dan ada juga di dunia. Kita tahu sekarang ya, program-program Muhammadiyah, program unggulannya salah satunya adalah pesantren ataupun sekolah-sekolah modern yang dimana itu adalah dari Muhammadiyah. Kita tahu rumah sakit yang hebat yang ada di Indonesia itu juga Muhammadiyah. Kita tahu universitas terbaik di Indonesia yang ada di Malang misalkan, itu Muhammadiyah. Beliau menegakkan agama sesuai dengan kiprah ataupun akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Bisa ditonton juga filmnya di Sang Pencerah ada ya. Bisa sahabat-sahabat lihat, yang belum tahu bisa dilihat di Sang Pencerah, ataupun sudah tahu ya itu gerakan-gerakan yang luar biasa yang dibuat oleh Muhammadiyah. Ya, selanjutnya perjalanan menemukan pencerahan. Jadi Muhammadiyah itu apa, ataupun Hadratu Syekh Bapak Ahmad Dahlan ini menemukan pencerahan. Salah satunya adalah setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903. Kiai Ahmad Dahlan mulai menyampaikan benih pembaharuan di tanah air. Gagasan pembaharuan itu diperoleh Kiai Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah. Kita tahu ulama Indonesia yang ada di Mekah itu adalah Syekh Ahmad Khotib, ya, di mana Syekh Ahmad Khotib ini suka dijelaskan oleh Bapak Adi Hidayat ya di dalam dakwahnya. Dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten. Jadi itu adalah gurunya dari Ahmad Dahlan. Dan konon Ahmad Dahlan ini nanti kalau dikerucutkan seguru dengan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Ketika berguru ke Syekh Khotib dan Kiai Nawawi yang ada di Banten ini, ya. Makanya Kiai Nawawi itu paling luar biasanya, paling diakuinya adalah beliau ketika mukim di Mekah. Jadi dari Indonesia ada seorang ulama, ada seorang kiai yang bermukim di Mekah, yang dimana ulama tersebut diakui oleh negara-negara Timur Tengah ataupun negara-negara Eropa dan lain sebagainya. Oke, selain itu juga Kiai Mas Abdullah Surabaya, jadi gurunya juga ini. Kiai Fakih dari Mas Kumambang.
Ya, setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaharu Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdu dan Rais Rida. Nah, Yahya Ahmad Dahlan ini salah satu pembaharuan, ada tajdid di sana, pembaharuan untuk masyarakat Islam, bagaimana dalam pola pikirnya lebih mengarah juga kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat Allah. Oke, lanjutkan kan, supaya waktunya sesuai. Oke, selanjutnya arti Muhammadiyah, ya. Apa arti Muhammadiyah? Arti Muhammadiyah secara bahasa ataupun etimologi Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab, yaitu Muhammad, yang dimana Muhammad itu salah satu teladan kita, salah satu rasul kita, salah satu umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya adalah menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. Yaitu nama nabi ataupun rasul Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Ya, tidak ada rasul, tidak ada nabi selain dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang ada nama Ahmad, misalkan di Indonesia ada Ahmad Musadek, ya itu kan dihukum ya. Ya, mau membuat nabi ya, tidak bisa, ya tidak bisa. Tidak ada nabi lagi selain Rasulullah SAW. Kemudian mendapatkan ya ismiyah yang artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah berarti umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya yang ada di Indonesia, ketika kita umat Nabi Muhammad berarti kita itu sama juga Muhammadiyah. Nah itu menurut mereka. Jadi tidak apa-apa, itu untuk menguatkan umat supaya menjadi teladan untuk menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Atau mengikuti Nabi Muhammad SAW, yaitu semua orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir. Dengan demikian, siapapun yang bersama Islam maka dia adalah seorang Muhammadiyah tanpa dilihat ataupun dibatasi oleh perbedaan organisasi, ras, budaya dan lain. Nah itu saudara-saudara. Oke, sekarang lanjutkan. 5 menit lagi bang. Lanjutkan. Oke, lanjutkan. Oke, selanjutnya sejarah NU. Nah, ini yang keempat yang kita akan bahas. Nahdlatul Ulama adalah organisasi massa terbesar ya yang ada di Indonesia. Ya, mungkin bisa dikatakan terbesar, bisa juga dikatakan ya udah mayoritas atau minoritas lagi gitu ya. Jadi kebanyakan Nahdlatul Ulama. Didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 ya, atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya. Dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar untuk pertama kali sebagai akibat dari penjajahan Belanda maupun pungkungan tradisi, maka timbullah kesadaran di kalangan kaum pelajar ataupun kaum ulama untuk memperjuangkan martabat bangsa melalui jalan pendidikan ataupun jalan organisasi, di samping melawan secara fisik peperangan kepada Belanda. Jadi Nahdlatul Ulama ini didirikan untuk melawan penjajahan Belanda, karena penjajahan Belanda ketika itu ya salah satunya mereka ingin menghancurkan kita dari mulai agama ataupun harta, mereka semua ambil. Lanjutkan. Oke, struktur organisasi mungkin struktur organisasi yang ada di Nahdlatul Ulama kita tahu ada pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Selanjutnya PBNU, pengurus wilayahnya ada PWNU, pengurus wilayahnya lagi ada PCNU. Ini mah organisasi-organisasi NU yang mungkin bisa sahabat-sahabat lihat nanti di slide-nya lah, tidak perlu dijelaskan. Oke kan, lanjutkan aja. Oke, nah selanjutnya ini yang paling penting di kalangan organisasi Nahdlatul Ulama. Tujuan Nahdlatul Ulama adalah
dibentuk dengan tujuan menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sama ya, dibahas dari awal mula tadi kita membahas Persis, terus PUI, terus juga Muhammadiyah, dan juga Nahdlatul Ulama. Ini organisasi ini adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia yang besar, yang mereka semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan tuntunan ya, pola ataupun amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat-sahabat yang dimana materi ini tujuannya adalah sahabat-sahabat sebagai calon-calon ataupun generasi-generasi yang akan menegakkan nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya di KBM UIN Sunan Gunung Jati. Itu mungkin yang kami dapat sampaikan dari peran-peran organisasi yang ada di Indonesia yang mengarah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya kami kembalikan lagi kepada moderator. Silakan lain. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak moderator yang telah memaparkan materinya tentang keormasan. Sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, saya sebagai moderator akan menyimpulkan terlebih dahulu tentang apa yang tadi dijelaskan oleh pemateri. Mungkin tadi ada kendala juga ya, mungkin di sini sinyalnya butut, terus suaranya kecil gak kedengeran. Saya hanya menyimpulkan dari segi bahasa, dari sekian banyak ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, secara substansial itu inherent di dalamnya adalah Islam. Jadi sebanyak apapun ormas yang ada di Indonesia, termasuk ormas Islam, tujuannya utama itu untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Bahkan kalau dalam slogan itu Indonesia merdeka bukan karena berdua, tapi karena bersatu gitu ya. Nah, untuk sesi selanjutnya saya buka sesi pertanyaan, yaitu 2 pertanyaan saja ya. Silakan, pertanyaan yang pertama dipersilakan kepada para peserta. Siapa yang mau bertanya? Halo. Ada yang mau nanya? Silakan Teh Amanah Amun Zulfa, dipersilakan. Untuk pemateri mungkin ya, saya masih bingung tentang gimana sih Aswaja menghadapi perbedaan ormas yang ada di dalamnya gitu. Jadi apakah ada kegiatan yang kemudian bisa menyatukan pemahaman-pemahaman, kan pasti beda nih. Kurasin Royon pasti ada perbedaan lah di antara ormas-ormas ini gitu. Nah, Aswaja sendiri yang di dalamnya itu banyak ormas kan tadi, itu gimana sih, ada kegiatan yang bisa menyatukan paham itu nggak, atau gimana gitu kan? Keternuan. Oke, kepada pemateri apakah langsung mau dijawab atau ditampung dulu? Yes, kalian dua ya. Ya, pertanyaan ditampung dulu ya. 1 pertanyaan tadi udah, sekarang tinggal sisa 1 lagi ya kuota pertanyaannya. Siapa yang mau bertanya? Ayo, siapa lagi yang mau bertanya kepada para
peserta. Oh iya Kang, sedikit lagi boleh nggak? Kenapa? Ada sedikit lagi boleh nggak? Oh iya, silahkan. Mengenai ini Kang, mengenai apa? Sebenarnya perbedaan yang mendasar di antara ormas yang sudah dijelaskan oleh pemateri tadi itu apa gitu? Kenapa sampai ada PUI, terus kemudian Muhammadiyah, NU dan sebagainya? Ya. Udah. Udah Kang. Oke. Masih ada, Kang Erik? Masih ada yang lain yang bertanya? Silahkan. Atau langsung aja. Saya hitung sampai 3 ya. Kalau misalkan nggak ada, berarti kuotanya gugur nih, satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, Kang Ahmad, langsung aja jawab ya. Pertanyaannya yang pertama, takutnya sekarang kan waktu udah mepet mau zuhur, takutnya mau pada sholat, ngapain, terus makan, istirahat, dan sebagainya. Langsung dijawab aja pertanyaan pertama. Dari siapa tadi? Teh Amanah Amun Zulfa ya. Pertanyaannya yaitu, bagaimana sih cara saja untuk menghadapi permasalahan perbedaan dari segi furu'iyah dari ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Nah, terus tambahan lagi, kenapa sampai ada ormas seperti PUI, terus Muhammadiyah, NU dan sebagainya? Kenapa enggak satu ormas aja gitu untuk mengembangkan intelektualitas Islam atau dakwah Islam gitu? Mungkin lebih jelaskan seperti itu. Silakan kepada Kang Ahmad. Oke, terima kasih kepada Marhaba yang telah menanyakan tentang keormasan. Baik, tadi pertanyaannya adalah kenapa mengapa? Bagaimana cara Ijma Aswaja menyatukan dari berbagai masing-masing ormas gitu ya. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. cara satu Aswaja untuk menyatukan mensinkronkan, mengkerucutkan ke 4 ormas tersebut ataupun ke beberapa ormas itu. Salah satunya ketika itu tahun 2014 ya, kami bersepakat dengan pengurus-pengurus mengadakan sebuah seminar, di mana seminar tersebut didatangkan dari 4 ormas tersebut ya. Salah satunya seminarnya di Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tahun 2014 itu mengadakan seminar keormasan. Salah satunya tujuannya kenapa mengadakan seminar keormasan, karena semua itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dari masing-masing pembina atau penasihat ormas yang ada di Jawa Barat itu, mereka semuanya sepakat mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi misalkan kenapa ada perbedaan? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Perbedaan itu jangan dijadikan hambatan. Perbedaan itu adalah perbedaan furu'nya ataupun perbedaan dalam yang pertama mungkin dalam beribadah ya, beda sedikit dalam praktek, beda sedikit tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu mereka yang tidak ibadah. Yang masalah itu mereka misalkan yang tidak menjalankan sholat. Misalkan ada perbedaan ini di dalam kunut, ada perbedaan ini di dalam misalkan setelah tahiyat ada yang salam, ada yang tidak, ya, ada yang membahas ini, misalkan ya ada yang tidak, itu tidak jadi masalah karena itu adalah sesuai dengan ulama-ulama penemu terdahulu. Nah itu jawaban pertama. Mudah-mudahan yang bertanya tidak puas ya, karena kami bukan alat pemuas, tetapi kami berusaha untuk menjadikan Ahlussunnah wal Jamaah diterima di organisasi-organisasi mereka itu. Seperti itu. Yang kedua, jawabannya kedua, bagaimana
Perbedaannya, perbedaan yang mendasar. Oke, perbedaan yang mendasar yang dijelaskan oleh saya tadi itu sesuai dengan adat istiadat di lingkungan masyarakat tersebut. Kan tadi lahirnya itu tidak sama antara PUI, antara Muhammadiyah, antara Nahdlatul Ulama, antara Persatuan Islam. Itu tidak satu kampung, ya, itu tidak satu daerah, itu berbeda daerah. Contoh misalkan Nahdlatul Ulama, itu lahirnya kenapa di Jawa Timur? Karena masyarakat ketika zaman itu, yaitu masyarakat yang sedang dijajah oleh Belanda, yang dimana masyarakat itu belum benar-benar mengakui tentang keislaman ataupun belum sempurna tentang keislaman. Maka di sana tugas dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyempurnakan ataupun membenarkan sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang ada di masyarakat di Jawa Timur itu. Terus ada juga Muhammadiyah di Yogyakarta. Ini sesuai dengan adat istiadat yang ada di Yogyakarta, Muhammadiyah. Maka Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh ataupun yang terhormat Ahmad Dahlan itu punya pemikiran yang lebih bagaimana supaya ini masyarakat Jogja ini sesuai dengan adatnya, sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan pola pikirnya, rubah menjadi lebih baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ada juga di Jawa Barat. Salah satunya PUI yang ada di Majalengka. Masyarakat Majalengka itu tidak sama dengan masyarakat misalkan yang ada di Sukabumi, ya. Meskipun satu provinsi, tetapi dalam adat istiadat itu tidak sama. Makalah Kiai Haji Abdul yang tadi pendiri dari PUI ini membuat organisasi bagaimana supaya masyarakat yang ada di Majalengka itu lebih hebat ataupun lebih spesifikasi, lebih mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dilanjutkan dengan Bapak Ahmad Sanusi yang ada di Sukabumi, karena ini satu rumpun antara misalkan Majalengka dan Sukabumi itu adalah satu rumpun sama. Maka dilanjutkan lagi oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi yang ada di Sukabumi. Nah setelah itu ada juga Persis. Persis itu ya kita tahu bahwa Bapak Jam-Jam itu adalah orang yang lebih yang hebat untuk memperbaharui Islam, untuk menegakkan Ahlussunnah. Beliau itu bagaimana caranya masyarakat Bandung, karena beliau di Bandung itu awal mulanya yang dipersiskan itu, bagaimana masyarakat Bandung lebih benar-benar dalam menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dilanjutkan dengan Kiai Haji Ahmad Hasan yang kedua, yaitu di Bandung juga dan juga di Jawa Timur, supaya masyarakat ini lebih hebat dalam menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin itu ya jawaban dari kami. Mudah-mudahan sahabat yang bertanya tidak puas, ya. Kita selalu semangat, kita selalu mencari bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang itu timbul di masyarakat. Karena kami juga sebelumnya bertanya seperti itu, tetapi karena kami udah sedikit tahu dari para profesor, dari para dosen, menjawab pertanyaan seperti itu harus seperti itu. Itu mungkin ya. Oke, Kang Erik. Mohon maaf ada segala. Iya, terima kasih kepada Kang Ahmad Sanusi yang telah memberikan jawabannya yang menurut saya sangat sempurna lah, sesuai spesifik dengan pertanyaan dan sesuai kontekstual juga di masyarakat ya. Mudah-mudahan penanya juga bisa belum puas supaya lebih tipis lagi, dan nanti kalau udah topiknya selesai bisa main ke sekre, takut penasarannya gitu makin tinggi langsung diluapkan di dalam sekre aja. Ya mungkin berhubung waktu udah zuhur, saya akhiri ya materi kali ini. Mohon maaf bila ada yang salah atau banyak keterangan yang salah dari saya pribadi sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan saya lempar ke MC. Ya, baik, alhamdulillah materi hari ini sudah semuanya, dua-duanya udah.
Jangan lupa untuk mengisi absen dan resumenya. Nanti link absennya akan dikirimkan di grup lagi seperti kemarin. Durasinya 30 menit. Jangan lupa resumenya harus serinci mungkin ya. Resume tapi rinci. Gimana tuh? Gitu aja lah pokoknya. Kita libur dulu buat besok karena kita nanti ketemunya tanggal 24 ya, bukan tanggal 23. Kalau kalian baca rundown itu di rundown ada tanggal 23, tapi itu salah, yang benernya tanggal 24. Jadi kalian nanti ketemu aku lagi di tanggal 24. Jangan bosan ya, karena wayah gitunya wayahna pendak dari sarang ngepil. Nah, terus buat tugas kalian juga dapat tugas untuk membuat satu videonya itu nazom pidato awam. Jadi kalian bikin semenarik mungkin. Nanti ketika panitia nagih kalian udah siap, tinggal dikirimkan. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Saya Asri Indasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama teh. Foto bersama dulu katanya. On cam. Ahmad. Ahmad. Udah cheese belum ini teh? Udah boleh live ini teh. Siap guys, dengan ketiga. 1, 2, 3. Cekrek. Ini. 1. Itu gambar itu. Ya udah turun. Sehat selalu kalian. Amin. Itu aja keren. Keren Ahmad. Nuhun Kang. Itu aja keren. Sehat cerdas ceria. Udah ini teh. Udah. Dia saya makan. Alhamdulillah. Di Sherlock aja ya tempatnya. Ya, cuma lewat dia. Pada ngiring. Orang Bandung mah sini aja. Ayo ngeliwat. Ngeliwat. Selamat makan di rumah masing-masing. Ya. Di kosan masing-masing. Ya, di kota masing-masing gitu. Yang di Bandung berapa kita? Lokasinya udah. Siap, mengacat, siap. Ini pada tahu kan di mana? Di bawah UIN kan? Di bawah UIN ya. Jadi pas masuk gerbang tuh sebelah kanan ada terowongan bawah tanah. Keluar di Ikomah eta. Dekat DPR enggak? Tuh DPR mah Benton. Di masjid di masjid. Oh, masjid. Lantai 1 Buhairo. UPTQ bukan? Iya, sebelahnya. Di antara UPTQ dan LDM. Di Sherlock. Ada di Google Maps. Ada di Maps. Gagah tuh. Oh, siap. Kopi bareng ngeliwat. Iya. Biasa saja kira Bang. Bentar lagi. Ini barang retah kieu, tarulat deui. Nah ya izin lab. Assalamualaikum. Baru ya. Si Aji namanya. Bahe. Christopher.